Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Eki Pratama dengan nomor NIM 23302035. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara Pancasila dengan Maqasidus Syariah yang dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Rauf Hasbullah MPI. Nah, apa sih hubungan antara Pancasila dengan Maqasidus Syariah itu sendiri? Apakah ada keterkaitannya antara keduanya tersebut? Mungkin dari kita itu sudah banyak yang mengetahui atau bahkan paham terkait nilai-nilai serta penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi berbeda dengan Maqasidus Syariah, bagaimana cara kita menerapkannya maupun menghubungkannya dengan Pancasila yang notabene itu sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan keterkaitan antara keduanya tersebut. Nah, yang pertama saya mulai dari sila yang pertama dari Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini diterapkan dengan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus selalu takwa, selalu mematuhi aturan ataupun kewajiban serta menjauhi larang-larangannya. Kita semua sudah tahu bahwa di Indonesia itu memiliki 5 agama, yakni agama Islam, agama Kristen, yaitu Hindu, terus kemudian agama Buddha dan Konghucu. Bagaimana kita sebagai umat yang berbeda agama itu kita bisa saling, misalkan tetap bisa saling membantu, terus kemudian tidak ada diskriminasi atau perbedaan, kemudian saling toleransi, memiliki jiwa setia kawan yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, sila ini itu sesuai dengan prinsip Maqasidus Syariah, yakni Hifdzuddin atau menjaga agama. Bahwasanya seseorang itu bisa dikatakan dia baik dalam agamanya ketika dia itu mampu menjadikan agamanya itu sesuatu yang sempurna atau baik di mata diri sendiri maupun di mata orang lain. Misalkan ketika kita dalam beragama itu tidak ada yang namanya membeda-bedakan antar umat beragama, kemudian adanya saling toleransi ataupun saling menghormati antar umat beragama, terus kemudian tidak membeda-bedakan tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Terus kemudian sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau bisa saya katakan, sila ini itu mempunyai nilai terkait hak asasi manusia. Misalkan nih, kalau kita kaitkan dengan prinsip Maqasidus Syariah, itu masuk ke hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Karena apa? Sila kemanusiaan ini itu berkaitan dengan keadilan ataupun terkait dengan hak asasi manusia. Bagaimana kita menempatkan manusia itu sesuai dengan kodrat dan selayaknya manusia. Kita tidak boleh seperti kasus bullying, kemudian penganiayaan, kemudian terjadi perzinaan. Yang hal ini kan itu merupakan bentuk yang salah akan kita sebagai manusia dalam memperlakukan manusia yang lainnya. Nah, itu kita tidak diperbolehkan seperti itu, karena itu akan menimbulkan kemudorotan bagi sesama manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu sila persatuan Indonesia. Sila ini itu bersifat atau mempunyai substansi bersatu ataupun gotong royong. Indonesia itu merupakan negara yang beragam, kaya akan suku, kaya akan budaya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang notabene itu memiliki beberapa perbedaan, bisakah kita menyatukan perbedaan tersebut? Seperti gotong royong, harus kita selalu tanamkan dalam diri setiap masyarakat Indonesia, kemudian saling membantu antar sesama, dan lain sebagainya. Nah, sila atau
persatuan Indonesia ini itu sesuai dengan prinsip Maqasidus Syariah, yakni hifdzun nas. Nah, kemudian yang keempat itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita kaitkan dengan prinsip Maqasidus Syariah, ini termasuk dari hifdzul mal. Karena apa? Sila kerakyatan ini itu mempunyai substansi bahwasanya Indonesia itu memiliki sistem politik yang demokrasi. Artinya, misalkan dalam suatu pemilihan pemimpin atau ketua lah, itu kita harus pikirkan matang-matang. Harus sesuai dengan hati nurani kita. Jangan kita menuruti ataupun mengikuti kata orang lain. Misalkan nih, contoh yang paling sederhananya, ketika terjadi pemilihan, misalkan pemilihan kalau di lingkup desa itu pemilihan kepala desa. Nah, bagaimana kita memilih kepala desa itu yang paling bertanggung jawab, yang menurut kita itu bisa melaksanakan tugasnya dengan benar. Jangan kita hanya diberi iming-iming atau sogokan uang, kita memilih pemimpin tersebut yang sebenarnya itu tidak kita inginkan. Nah, itu contoh kita adanya paksaan untuk memilih pemimpin tersebut. Nah itu tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Itu bukan merupakan keputusan bersama, melainkan keputusan karena paksaan. Jadi sebisa mungkin kita harus terkait penjagaan harta kita itu harus kita sesuaikan. Kemudian yang terakhir itu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang pertama yaitu dengan cara mensejahterakan rakyat secara merata. Ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Cita-cita negara Republik Indonesia itu salah satunya mencerdaskan anak bangsa. Hal ini juga sesuai dengan prinsip Maqasidus Syariah, yakni hifdzul akal atau menjaga akal. Karena prinsip ataupun cita-cita dari negara Indonesia itu sendiri mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita bisa berbuat lebih atau bisa berdedikasi untuk Indonesia yang nantinya itu bisa membanggakan atau menjadi nilai tersendiri dari anak bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.